Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan salam pemangkar. Salam. Kembali bersama saya Bang Don di acara BIB, Bang Ipul Bicara. Tepat pada tanggal 26 Februari 2021, karena Suswandi dan Haja Khaironi dilantik dan resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Kurang lebih 2 bulan mereka menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Situbondo. Apakah sudah memenuhi harapan dari masyarakat Situbondo dan sudah ada perubahan? Telah hadir bersama saya untuk membahasnya Ketua Umum Garda Pemuda Sakera, Bang Ipul. Assalamualaikum Bang Ipul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Situbondo, tim pemangkar dan simpatisan Garda Pemuda Sakera yang sangat saya hormati. Bang Ipul, terkait dengan kepemimpinan Bung Karno lah ya. Sungguhnya ini kita lama tidak membahas tentang perpolitikan ya. Terakhir kita bahas masalah yang kemarin debat pilkada Cabub dan Cawabub itu Bang ya. Kita ini rindulah tentang bagaimana sih penilaian Bang Ipul terkait dengan perpolitikan di Situbondo. Nah, banyak beberapa terkait dengan kepemimpinan Bung Karno ini ya. Menurut Bang Ipul, sesungguhnya apakah memang kepemimpinan Bung Karno dan Nyihoy ini sudah memenuhi harapan gitu loh Bang? Atau seperti apa sih yang Bang Ipul melihat kepemimpinan dua orang ini Bang? Ya, terima kasih Bang Don dan masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati. Ya. Kalau kita bicara tentang harapan, ini masih belum bisa kita buat sebuah penilaian. Gitu loh Bang Don. Ya. Hanya satu hal yang perlu kita pahami dan mungkin dari pasangan karunia yang kebetulan kemarin ini memenangkan dan sudah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, euforia dukungan, energi dukungan dari masyarakat Situbondo ini sangat nampak. Nah, energi inilah yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai dasar untuk Bung Karno dan Nyihoy ini berbuat. Nah, gitu loh Bang Don. Nah, ini luar biasa. Ini kalau kita bicara taraf nasional ini seperti Jokowi lah, Pak Jokowi presiden kita ini juga memiliki dukungan yang luar biasa kepada masyarakat. Maka dukungan luar biasa kepada masyarakat ini betul-betul harus dijaga oleh pasangan Bung Karno dan Nyihoy. Itu dulu Bang Don. Gitu loh Bang Don. Jadi di mana dukungan ini juga tidak bisa lepas dari harapan-harapan masyarakat. Namanya harapan itu adalah sesuatu hal yang masih belum terlihat. Gitu ya Bang Don ya. Artinya finishing hasilnya masih belum terlihat. Itu harapan Bang Don. Gitu loh. Baru kalau misalnya kita masuk kepada evaluasi bagaimana tentang aktualisasi yang sudah dilakukan, baru itu harapan itu bisa sudah terpenuhi atau tidak. Karena ini masih belum genap 100 hari ternyata ya Bang Don ya. Apa ini terlalu dini Bang untuk bicara masalah harapan? Enggak juga. Artinya begini. Kalau kita bicara tentang pembangunan, itu sama dengan kita ini membangun, ya. Nah, jadi saya ulangi, kalau kita bicara tentang pembangunan, ini sama halnya kita membangun. Dari perencanaan hingga nanti berdirinya sebuah bangunan yang dikehendaki baik oleh pemilik atau mungkin orang-orang yang akan menikmati di sekitarnya. Gitu loh. Nah, makanya saya katakan apakah ini terlalu dini? Enggak. Seperti yang tadi saya katakan, ketika kita membangun ada di situ namanya perencanaan. Nah, ya toh? Nah, selanjutnya setelah perencanaan ini adalah masuk di dalam pondasinya. Karena bagaimana akan terlihat 5 tahun ke depan, ini 2024 mungkin ya. Atau hingga berakhirnya masa pemerintahan karunia ini
ini bisa kita lihat dari perencanaan yang sudah ada dan juga pondasi yang sudah yang akan atau sedang digali gitu loh Bang. Nah, maka akan terlihat nantinya ke sana. Jadi kalau perencanaan sudah salah, pondasi sudah salah, maka jangan harap nantinya bangunan itu akan sesuai dengan harapan masyarakat yang memang betul-betul menjadi tumbuhan. Begitu Bang Don. Ya. Nah, lalu Bang Ipul melihatnya sampai sekarang sudah sampai tahapan mana ya Bang? Dari perencanaan tadi Bang Ipul bilang pondasi dan semacamnya. Masa kepemimpinan Bung Karno ini sekarang. Kalau saya melihat ada 3 hal yang sudah yang harus saya berikan masukan kepada Bung Karno, atau mungkin ini sekedar urun rembuk, urun saran dari seorang kalau saya aktivis tidak lah ya, pejuang lah artinya kita, karena kita berjuang. Ya. Itu yang pertama, perencanaan harus betul-betul matang Bang Don. Gitu. Artinya dari start hingga ke finishing itu harus betul-betul diplankan dengan Bung Karno secara baik. Ya Bang Don. Lah, selanjutnya adalah yang kedua adalah pondasi. Pondasi ini sangat penting. Bagaimana struktur bangunan atau pembangunan itu akan bisa terbentuk. Ketiga adalah pelaksananya. Nah, pelaksana dari pembangunan itu sendiri. Perencanaannya bagus, pondasinya mungkin bagus. Tapi kalau nanti yang mengerjakan atau meneruskan atau yang menjadi bagian eksekusi di lapangannya kurang bagus, maka akan sia-sia. Jadi 3 hal itu harus dipegang oleh Bung Karno. Lah, persoalannya adalah 1, 2 ini sudah ada. Ya. Kalau menurut saya yang satu lah dulu lah ya. Yang satu sudah ada karena kita kalau nggak keliru kemarin mendapatkan penghargaan sebagai perencana terbaik kalau nggak keliru ya. Iya. Nah, gitu ya. Nah, artinya ini sudah bagus gitu loh. Nah, tinggal nanti pondasi. Kalau saya melihat ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Karunia dalam hal pondasi pembangunan ke depan. Nah, yang ketiga ini kita nunggu 6 bulan sesuai dengan peraturan. Kira-kira Bung Karno menempatkan orang-orang seperti apa sih gitu loh. Sehingga apa yang ada di dalam pemikiran Bung Karno, konsep-konsep Bung Karno dan Nyihoy itu bisa diterjemahkan nyata di dalam pembangunan dan aplikasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi 3 itu aja pegang dulu. Iya. Gitu loh Bang. Iya. Oke Bang. Bicara masalah eksekusi tadi, Bang Ipul menyebutkan eksekusi tadi yang terakhir kan Bang ya. Nah, menurut Bang Ipul nih, eksekusi yang dilakukan Bung Karno, contoh misalkan terhadap perubahan jalan Bang ya, perubahan lalu lintas yang seperti di Jalan Ahmad Yani yang dulunya itu adalah jalan satu arah, kini sudah menjadi 2 arah. Nah, dan ini juga perubahan arah lalu lintas ini menjadi pro dan kontra di masyarakat gitu Bang. Gimana menurut Bang Ipul? Gini, setiap kebijakan itu bukan untuk memuaskan semua pihak. Pasti ada yang tidak puas. Gitu loh. Apalagi ini dalam euforia apa itu namanya efek dari pilkada langsung. Masih ada ya? Masih ada. Efek masih ada ya? Masih ada, karena apa? Karena di sini ini yang harus kita belajar sebagai masyarakat itu berpikir dewasa Bang. Baik sebagai masyarakat yang pro Bung Karno dengan Nyihoy maupun yang kontra Bung Karno dengan Nyihoy. Kenapa? Karena setiap kali ada orang yang berusaha untuk mengkritik, seringkali dari pendukungnya Bung Karno itu menggunakan bahasa belum move on. Ini menurut saya juga kurang baik. Gitu loh. Ya Bang Don ya. Nah, sesungguhnya yang paling benar adalah coba evaluasi dulu kita sebagai masyarakat, karena kebijakan akhirnya ada di Bung Karno dengan Nyihoy, tapi masyarakat ini harus berusaha untuk membangun diri bagaimana menyikapi persoalan ini menjadi lebih jelas Bang Don gitu loh. Ya. Demikian pula bagi yang pro Bung Karno gitu. Juga karena apa? Karena bagaimanapun kita mempunyai tanggung jawab bagi yang pro Bung Karno untuk betul-betul mengawal kebijakan Bung Karno itu dalam janji-janji politiknya ketika kampanye itu. Jadi jangan sampai kita misalnya juga Bang Don ya, menjadi pendukung itu justru tidak memiliki atau tidak mempunyai nilai manfaat kepada orang yang kita dukung.
apalagi sampai ada penjerumusan atau dijerumuskan karena euforia dari kita. Jadi kita juga harus cara gini Bang Don, intinya gini, cara untuk mendampingi seseorang yang sudah kita kawal itu harus menyelamatkan orang tersebut dan menyukseskan apa yang diinginkan dalam konsep-konsep itu, bukan sekedar oke, setuju, oh iya lah. Itu tidak akan produktif. Demikian pula yang kontra, artinya yang kalah kemarin dalam dukungannya juga harus berpikiran secara objektif, sehingga apa yang dikatakan itu betul-betul akan menjadi nilai manfaat untuk pembangunan di kota Situbondo ini, Bang Don. Gitu Bang Don. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Don mengenai perubahan jalan ya. Perubahan lalu lintas. Perubahan lalu lintas. Begini, saya yakin ya Bang Don ya. Sebelum Bung Karno itu membuat sebuah putusan untuk perubahan lalu lintas, itu saya yakin Bung Karno sudah mempunyai evaluasi terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Karena di situ ada neraca, dalam pembangunan itu ada neraca Bang Don. Nah, oleh karenanya tidak salah ketika Bung Karno mempunyai ide untuk melakukan sebuah perubahan yang menurut Bung Karno selama jalan tersebut dilalui seperti yang sebelum-sebelumnya, itu banyak sekali toko-toko yang akhirnya gulung tikar. Itu fakta. Nah, ya toh, itu fakta. Lah, mungkin itu yang akan dinaikkan oleh Bung Karno. Makanya bahasa yang ini saya sudah tepat. Untuk saat sekarang Bung Karno memang melakukan tindakan langsung. Apa tujuannya? Adalah karena yang pejabat-pejabat sebelumnya ini kan mungkin masih ada paradigma lama yang harus segera disesuaikan oleh Bung Karno. Gitu loh. Ya. Oleh karenanya sangat tepat sekali ketika Bung Karno atau mungkin Dishub ya mengatakan bahwa ini adalah apa itu istilahnya kemarin itu uji coba. Uji coba ya. Uji coba. Lah dari situlah Bung Karno itu bisa akan melihat nantinya apakah tujuan atau maksud Bung Karno itu memang betul-betul bisa tercapai atau tidak. Lah, kalau ternyata Bang Don namanya uji coba itu ada dua nanti jawabannya Bang Don. Dilanjutkan atau diberhentikan atau dievaluasi kira-kira titik-titik mana yang tidak perlu dilakukan perubahan dan titik-titik mana yang harus ada perubahan. Nah, ini harus betul-betul jeli, jangan sampai uji coba itu menjadi sebuah keharusan untuk tetap dipaksakan karena namanya uji coba. Nah, gitu loh, hipotesa itu harus bisa teruji nanti apakah ini H0 atau H1. Gitu Bang Don. Artinya tidak menutup kemungkinan ini bisa diberhentikan gitu Bang ya. Bisa tidak dilanjutkan, bukan diberhentikan. Oh iya. Dan juga mungkin tahapnya yang lain itu adalah yang semula ini mungkin masih dua arah, mungkin nanti akan jadi satu arah, atau yang sekarang satu arah mungkin akan menjadi dua arah, karena ini masih ada beberapa tempat itu yang menurut saya nih ya Bang Don ya, ini ada yang kurang tepat dalam kebijakan ini, karena yang ingin di titik apa itu namanya dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian justru belum ada perubahan. Oh masih belum ada perubahan ya, Bang Ibu. Hanya jalan utamanya saja yang masih diadakan perubahan, dan ini menurut saya harus ada evaluasi yang luar biasa yang harus dilakukan baik itu oleh pemerintah daerah, kepolisian, dan juga kita sebagai masyarakat kalau bisa juga dilibatkan. Gitu loh Bang Don. Karena memang banyak evaluasi yang saya lihat tujuan utamanya sepertinya masih belum terjangkau gitu loh. Tujuan utamanya saya yakin adalah kepada ekonomi. Ya. Nah, begitu Bang Don ya. Untuk meningkatkan ekonomi lah Bang. Betul. Jadi artinya ini baik dilakukan. Ini baik. Ini tidak ada yang tidak baik. Ini menurut saya itu baik. Tinggal evaluasi apakah beberapa hari ini itu setelah dilakukan perubahan tersebut itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, terutama terhadap perekonomian Situbondo secara umum. Gitu Bang. Iya. Oke. Itu
terkait dengan perubahan lalu lintas ini Bang ya. Betul. Nah, lalu saya akan bahas juga Bang di sini tentang rencana Bung Karno yang kemudian ingin mengembangkan pariwisata di Situbondo Bang. Gitu. Dan, salah satunya misalkan di Pulau Merak gitu kan. Dan ini ternyata disambut baik oleh pemerintah pusat dalam hal ini kemarin Menteri PPN itu berkunjung Bang ke Situbondo gitu loh. Nah, setuju nggak ini Bang Ipul dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata? Karena Bung Karno melihat pariwisata di Situbondo ini tempat-tempat wisata ini bahkan di salah satu media mengatakan melebihi Bali gitu loh Bang. Begini Bang Don, seperti yang tadi saya katakan bahwa fondasi Ya. itu harus betul-betul sudah tertata bagus. Mungkin masyarakat Situbondo atau mungkin Bang Don akan saya ingatkan kembali apa yang pernah saya katakan ketika kita masih rame-ramenya di penjaringan ya. Ya. Bupati dan calon bupati dan calon wakil bupati. Saya pernah mengatakan bahwa program itu yang harus dikejar oleh pemerintah. Ya. Program nasional itu harus dikejar oleh pemerintah daerah. Jangan hanya APBD yang diupek dan diupek. Pernah ingat nggak? Ya. Nah, ternyata Bung Karno ini memiliki visi seperti itu. Nah, gitu loh Bang Don. Ya. Artinya begini. Sebagai daerah itu harus bisa mempresentasikan keunggulan daerahnya ke pusat. Nah, untuk apa? Mengunduh program. Ya. Dan itu yang dilakukan Bung Karno kalau menurut saya. Akhirnya setelah Bung Karno datang ke Jakarta terus melakukan pemaparan, alhamdulillah namanya Menteri Menteri apa? PPN. Ya, itu akhirnya datang ke Situbondo. Ya. Nah, ini keberhasilan yang luar biasa. Banyak menteri yang datang ke Situbondo selalu hanya menjadi transit. Tapi ini betul-betul sorry. Menteri datang ke Situbondo hanya menjadi transit. Gitu loh. Hanya sekilas karena dari Banyuwangi lewat Situbondo mampir. Lah ini rupanya Bung Karno memang betul-betul seorang tokoh bupati yang memang memiliki visi dan misi yang sangat bagus dan sesuai dengan apa yang saya katakan. Makanya saya sangat tertarik ketika Bung Karno ini mampu menghadirkan seorang menteri dari pemaparan yang saya yakin ini ada pemaparan khusus oleh Bung Karno kepada di pusat ya. Nah, itulah Bang Don. Dan ini yang pernah juga kami lakukan ketika di Kediri dulu gitu loh, di kota Kediri ini kan dulu tidak pesat. Nah, ini yang kita lakukan. Kita mengunduh beberapa program dari Jakarta agar itu program tersebut bisa nyampe di Situbondo. Nah, gitu loh Bang Don. Nah, jadi gini. Pak Ketum, apa bedanya antara program dengan anggaran APBD? Gitu. Ya. Itu yang harus dipertanyakan sesungguhnya. Kalau APBD itu sesungguhnya sudah tergaris gitu loh. Iya toh? Ya. Dari usulan dari ini sudah tergaris. Lah kalau itu nanti sudah disetujui di DOK di sini ada persetujuan provinsi turun lah. Ya. Dengan batas-batas plafon yang dimiliki. Jadi tidak bisa, artinya begini. Kalau misalnya APBD Situbondo itu 2 triliun misalnya, itu nggak bisa kita mengajukan sampai kita mendapatkan bukan mengajukan sampai 5 triliun, nggak bisa. Ya, Nah, itu kalau APBD betul. Nah, namun kalau program itu bagaimana lincahnya, bagaimana canggihnya seorang pemimpin atau kepala daerah untuk melakukan pengunduhan di Jakarta. Kenapa? Karena saya cukup lama bergerak di bidang itu. Di Jakarta itu, Bang Don, kementerian itu sangat banyak memiliki program-program. Nah, program-program kementerian tersebut itu ada yang sifatnya menunggu. Gitu loh. Ya. Dari penawaran-penawaran yang ada. Dan juga ada yang sudah menentukan. Nah, yang kita fokuskan adalah yang belum ada tempatnya. Ada sebuah program, misalnya pariwisata, misalnya dulu Bang Don ya, itu yang ada di
sana gitu loh Bang Don. Tapi ini mau ditempatkan di mana? Ini masih belum ada tempat. Nah, inilah yang harus kita rebut dari kota-kota lain dengan melakukan presentasi-presentasi terhadap apa yang dimiliki oleh Situbondo. Dan ini dilakukan oleh Bung Karno. Nah, itulah yang saya katakan bahwa pondasi Bung Karno ini cukup bagus untuk di masalah pengunduhan program secara umum saya katakan gitu loh. Secara umum saya katakan tidak hanya di masalah wisata. Gitu loh. Karena ketika Bung Karno sudah mampu mengunduh salah satu program, insya Allah program-program yang lain seperti dinas sosial, seperti pembangunan proyek, loan ya, loan itu ada dua, ada loan murni, ada loan hibah, itu bisa juga nanti bisa diundi di Jakarta, tergantung siapa sih yang nanti yang akan dipercaya oleh Bung Karno untuk bisa memanage hal ini begitu Bang Don. Berarti ini dibutuhkan proaktif dari seorang kepala daerah, Bang? Betul, dan ini yang tidak dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Dan Bung Karno lah yang melakukan ini gitu loh Bang Don. Ya toh, karena apa? Karena saya memahami betul bagaimana sesungguhnya kepala daerah yang hanya berkutat di masalah APBD, dan mana kepala daerah yang dimana APBD itu sudah diserahkan kepada stakeholder yang lain, dia akan mengurusin sesuatu yang itu belum. Nah, jadi kalau Situbondo memang memiliki potensi itu segera tawarkan, gitu loh, kepada pusat, sehingga pusat itu akan memberikan sebuah perhatian kepada Kabupaten Situbondo untuk ditelurkan program-program yang ada. Ya, begitu Bang. Saya ngopi dulu Bang. Monggo Bang. Saya juga mau ngopi nih. Iya. Nah, artinya Bang Ipul ini sepakat Bang ya, kalau Situbondo ini, Kabupaten Situbondo mempunyai potensi wisata gitu Bang. Karena saya masih ingat Bang Ipul juga sering menyoroti wisata-wisata yang ada di Situbondo gitu. Dan nampaknya ini yang sekarang mau dimunculkan, wisata-wisata yang belum disentuh oleh Bung Karno Bang. Gini Bang Don, secara topografi dan demografi, Situbondo ini adalah kota sempurna. Gitu. Kenapa saya katakan sempurna? Ya. Situbondo memiliki laut. Ya. Di mana kota lain belum tentu memiliki laut. Betul. Dan Situbondo juga memiliki gunung. Betul, ya. Di mana kota lain belum tentu memiliki gunung. Situbondo juga punya darat. Di mana kota lain mungkin daratnya tidak seberapa lebar. Gitu lah. Maka ketika kita sudah memiliki ketiga unsur, benar, tinggal kepala daerahnya saja mau atau tidak berbuat. Mampu enggak Bang menurut Bang Ipul Bung Karno ini? Mampu. Saya punya keyakinan Bung Karno mampu. Kenapa? Ya seperti yang tadi dikatakan. Di awal belum 100 hari masa pemerintahan Bung Karno sudah paham dan mungkin menyimak ya dengan obrolan kita yang sebelum-sebelumnya, yaitu Bung Karno harus mencari atau mengejar program. Bung Karno harus mengejar program, dan ini sudah terbukti dengan datangnya menteri yang secara khusus membuat, malah ini mau dijadikan sebagai proyek skala nasional malah kalau tidak keliru gitu. Ini luar biasa gitu loh Bang. Yang kedua adalah Bung Karno ini, kalau kita bicara tentang Bung Karno ya Bang, dan Nyihoy ini, bahwa Bung Karno ini betul-betul ingin mengatakan kepada dunia, di mana yang selama ini kita masih terjadi perebutan yang tidak jelas tentang baluran. Jadi di samping pembangunan wisata, di situ sesungguhnya ada marwah yang lebih besar, ada kekuatan energi yang lebih besar yang ingin ditunjukkan bahwa baluran ini adalah milik Situbondo. Dan itu baru dilakukan oleh Bung Karno Bang Don. Makanya saya punya keyakinan baru 3 bulan saja Bung Karno sudah membuat sebuah perubahan-perubahan yang saya sebagai aktivis atau pejuang ini, saya harapan saya semakin besar, dan insya Allah akan menjadi nyata ketika Bung Karno memang betul-betul bisa berjalan pada rel yang sudah dia yakini itu benar. Iya toh? Kan selama ini kita tahu bahwa baluran diklaim Banyuwangi kayak. Iya. Betul nggak? Iya. Ini kenapa? Ya karena lemahnya kekuatan pemerintahan yang sebelumnya terhadap kekayaan yang ada di Situbondo. Dan Bung Karno ini akan memulai dengan
memberikan secara jelas. Sesungguhnya ini gini tuh Bang Don. Ini adalah sebuah pernyataan yang keras melalui sebuah program kepada Jakarta bahwa Situ Bondo itu punya baluran dan baluran itu punya Situ Bondo. Nah itu loh. Dan itu yang tidak dilakukan sebelumnya. Tidak hanya masalah tentang kegiatan proyek atau peningkatan tentang apa ini namanya Bang Don, wisata, tapi di balik itu ada sebuah pesan yang kuat menurut saya kepada dunia lah, atau minimal kepada Indonesia, Jawa Timur, bahwa baluran itu milik kita. Itu loh Bang Don, juga tentang masalah peningkatan di wisatanya. Namun yang paling penting juga Bang Don, selain menciptakan, ini juga pesan khusus untuk Bung Karna ya. Selain menciptakan, jangan lupa Bung Karna itu juga akan diuji bagaimana dia itu mampu mengoptimalkan yang sudah ada. Jangan hanya menciptakan. Kenapa? Bahasa yang saya buat adalah jangan meninggalkan yang ini sudah ada dengan membuat yang baru. Karena yang ada ini ketika kita membuat sebuah konsep yang baik ini murah dan akan lebih berhasil, Bang. Nah gitu loh, pariwisata kita kayak misalnya Pasfood gitu ya, Kampung Kerapu dan yang lain-lain lah ya misalnya ya. Ya karena memang beberapa BUMD yang kita punya itu, contoh misalkan Pasir Putih lah Bang ya, ini kan selalu mengalami kerugian gitu loh Bang. Ya karena cara manajemennya dan cara terobosannya itu menurut saya itu memang kurang tepat. Nah, gitu loh. Contoh di Pasir Putih saja. Ini ya kan selalu menjadi kendala-kendala seperti ini ketika pemilik kekuasaannya itu terlalu mengandalkan pembiayaan. Gitu loh Bang Don. Ya. Lah, kalau kita bicara tentang pembiayaan, maka ini akan sulit berkembang. Gitu. Padahal ada sesuatu hal yang bisa dilakukan tanpa ya biaya adalah, tapi kan kecil yang mampu. Sejauh mana kita itu mampu? Ibaratnya begini, kita ini seperti saya misalnya ya Bang Don ya, saya punya perusahaan, gitu ya. Perusahaan ini mau dikembangkan, itu bisa kita lihat dari segi mana saja Bang Don. Ya. Jangan menunggu misalnya, saya ini akan bisa membuat sebuah perusahaan saya besar ketika saya punya modal sekian triliun, itu ya keliru gitu loh. Padahal bisa kita benahi sedikit demi sedikit, di mana itu bisa nanti membuat sebuah perubahan atau pembeda yang bisa menghasilkan dan membuat perusahaan itu menjadi sehat. Nah itu Bang Don. Ambil contoh aja lah ya, ambil contoh. Saya punya mobil, kondisi mobil itu tidak sehat, tapi saya memiliki uang yang tidak banyak. Kalau saya renov total, kalau saya perbaiki total mungkin sekitar 5 juta, turun mesin dan yang lain-lain. Tapi sementara ini saya hanya memiliki 1 juta. Nah, kita jangan menunggu yang 1 juta menjadi 5 juta. Maka dari 1 juta itu harus kita optimalkan. Kira-kira dari seluruh mesin yang kurang sehat ini yang bisa dilakukan dan tidak mengganggu nantinya terhadap perubahan atau penggantinya itu di bagian mana dan harganya tidak lebih dari 1 juta. Nah, misalnya dulu Bang Don ya. Ini misal dulu. Kalau ini turun mesin kan terlalu besar. Misalnya dulu ini Bang Don. Ya mungkin kita sentuh di karburatornya dulu saja. Nah, gitu lah. Ya. Karburatornya mungkin karena ini terlalu sudah lama ya aus ya mungkin karburatornya saja dulu kita ganti. Sambil menunggu itu, ketika perform mesin ini setelah diberikan karburator akan menjadi sebuah meningkatnya, maka itu akan memberikan imbas balik kepada dia, pemiliknya. Nah, sama dengan Pasir Putih, sama dengan mana ini namanya? Semuanya nggak sulit lah Bang Don. Kenapa? Kenapa saya katakan nggak sulit ya Bang Don? Iya. Yang pertama adalah, saya mau tanya dulu sama Bang Don ini. Ya. Kalau kita mau berusaha atau kita ingin mengembangkan sesuatu, itu Bang Don milih mana sih? Antara jalan protokol atau jalan alternatif? Jalan protokol dong Bang.
Itu yang saya maksud. Dan Pasir Putih ada di jalan protokol, Ya. gitu loh. Maka akan sangat mudah untuk kita membuat sebuah pengembangan. Lah, namun ketika pariwisata itu ada di jalan alternatif, apa yang dilakukan? Untuk bisa datang orang, untuk bisa tahu apa yang dilakukan? Ya, Iklan, promosi, banner, promosi di mana itu jauh dari lokasi ya. Nah, atau saya agak mudahkan sedikit lah. Ini paling mudah, ini agak mudahkan sedikit. Ada orang yang meminta infak dan sedekah di pinggir jalan. Gitu. Nah, sedangkan lokasinya jauh. Ya. Yang satunya adalah ada orang yang minta sedekah di pinggir jalan dan lokasinya berdempetan dengan jalan. Kira-kira masyarakat itu akan lebih banyak nyumbang yang mana? Yang pas di jalan. Itu di yang saya jalan. maksud, Ya. gitu loh. Kita sudah ada di pinggir jalan, buat promosi di pinggir jalan sehingga orang akan mudah-mudahan. Makanya sangat mudah itu Bang Don, daripada misalnya kita diberikan sebuah PR dan tempat ini jauh dari lokasi jalan itu, maka banyak sekali namanya cost promotion gitu ya, yang akan dikeluarkan dan hasilnya belum tentu maksimal atau optimal, begitu Bang Don. Ya, ini hanya salah satu lah, karena kita tidak bahas dalam satu itu, karena kalau kita bicara tentang perusahaan ini kan detail ya akan kita pikirkan. Tapi yang pasti ada nilai plus yang akan lebih mempermudah kita untuk segera membangun namanya Pasku. Itu Bang Don. Dan jangan selalu menggerutu karena uang tidak ada. Bisa. Mungkin harus fokus itu dulu Bang ya. Iya. Artinya yang mana? Fokus yang mana maksudnya? Nah, kalau tadi ibarat mesin itu kalau tidak punya uang 5 juta, ya kan? Kita hanya punya uang 1 juta, maka kan kalau penyakit itu kronisnya aja dulu gitu Bang ya. Itu aja, kronis dan juga terjangkau dengan uang yang kita punya. Itu Bang Don. Ya, oke. Ya. Saya ambilkan contoh satu lah untuk Pasir Putih gitu ya. Kenapa Pasir Putih ini selalu kurang dalam hal pendapatannya? Ya kita tahu lah pintu masuknya di mana-mana ada. Oh iya, betul banyak, nggak? Banyak kan? Lah bagaimana bisa mendapatkan income dari tiket kalau pintu masuknya banyak? Akhirnya apa yang terjadi? Tiap orang akhirnya selalu mengadakan kegiatan yang di luar dari aturan. Lah pertanyaan saya, kalau misalnya pintu itu dijadikan satu, butuh biaya? Ya. Nggak butuh biaya Bang Don, tinggal nutup kok. Iya. Hah? Iya. Tinggal nutup kan? Ya. Jadikan aja satu tempat masuk. Ya. Kira-kira tiket, kalau misalnya ada tiket ya, kalau saya tidak setuju tiket di situ Bondo. Kalau misalnya ada tiket, tetap ada tiketnya. Menyatu enggak tiket itu? Nyatu kan? Ya. Orang yang masuk bayar tiket enggak? Bayar, tapi kalau dia ke sana ke sini, biasanya kalau dia kenal, wis lewat sini aja, aku ada di sini kan gitu. Ya. Nah, apa butuh biaya? Enggak. Ini salah satu contoh. Enggak butuh biaya Bang Don untuk meningkatkan hal tersebut. Dan masih banyak lagi lah gitu. Ya, oke. Nah, lalu secara keseluruhan lah Bang ya, Bang Ipul menilai sampai sekarang kepemimpinan Bung Karno ini dan Nyehoy yang kurang lebih sudah berjalan 2 bulan ya. Bang Ipul melihatnya apa ada perubahan yang sudah signifikan Bang? Atau memang ini masih sebatas perencanaan? Gini, gitu. Seperti yang saya tadi katakan, ini belum dilakukan Bang Don. Iya depannya ini kan belum dilakukan, tapi arahnya sudah kelihatan. Iya. Paham maksud saya? Iya. Atau sasarannya sudah ada gitu ya? Arahnya dan sasarannya sudah kelihatan. Bang Don, misalnya dulu ya lulus SMA, Bang Don itu pengen jadi dokter. Ya. Kira-kira kalau Bang Don ini masuk ke pertanian, apa itu bisa kelihatan? Ya. Bahwa arahnya jelas? Ya, enggak. Enggak kelihatan. Belum, ya. Masuknya lewat mana? Fakultas apa? Fakultas Pertanian. Ya kalau masuk pengen jadi dokter, tiba-tiba kamu masuk di Fakultas Pertanian, jelas enggak arahnya kamu? Enggak jelas. Kalau kamu ingin menjadi dokter, lewatnya mana?
Fakultas apa? Fakultas Kedokteran. Itu yang saya maksud. Apakah Doni itu akan sukses, dikatakan sukses menjadi dokter? Enggak, belum. Tapi setidaknya arahnya sudah jelas. Jalurnya sudah jelas, tinggal melangkah. Dan Bung Karno saya melihat bahwa Bung Karno itu sudah jelas, dia paham apa yang akan dia lakukan. Tinggal nanti bagaimana ke depan setelah 6 bulan Bung Karno akan menggodok orang-orang yang kira-kira layak untuk menjadi wakil dia di lapangan. Dan itu penting untuk dilakukan, Bang. 3 tadi kan saya lakukan. 3 kan tadi ya. Iya toh, perencanaan, fondasi tadi pembangunan dan pelaksananya. Ini harus jadi satu. Bung Karno dan Nyihoy harus memiliki itu semua. Kalau tidak memiliki itu ya repot. Selain yang lebih di atasnya yang harus mewakili Bung Karno yaitu pengawas. Kan gitu toh. Ya. Tapi kalau Bung Karno yang memiliki ide, saya yakin, dan ini saya lihat ini ide-idenya Bung Karno dengan Nyihoy. Ya mohon maaf ya, bukan ide-ide dari kepala dinas menurut saya. Saya yakin Bung Karno akan lebih paham nantinya untuk bagaimana melakukan pengawasan yang baik. Gitu loh Bang Don ya. Artinya dengan apa yang sudah dilakukan Bung Karno kali ini dengan Nyihoy itu sudah naik ke relnya. Dan yang saya suka dan saya bangga, rupanya Bung Karno teliti ketika saya bicara, yaitu Bung Karno tertarik untuk mengunduh program-program di Jakarta agar ya syukur-syukurlah program nasional itu bisa ada di Situbondo semua. Maka jangan dalam kurun waktu yang singkat Situbondo akan lebih maju dari yang lainnya. Dan itu Bung Karno melihat itu. Tinggal nanti Bung Karno membagi sharing saja, membagi power saja untuk orang-orang yang kira-kira dipercaya untuk membantu beliau dalam melaksanakan visi dan misi serta gebyar dari apa yang beliau janjikan. Dan kalau Bung Karno tepat memilihnya, maka saya yakin visi dan misi Bung Karno tidak ada apa-apanya. Akan lebih dapat terobosan yang lebih besar oleh yang Bung Karno lakukan. Saya punya keyakinan seperti itu. Tapi entahlah kalau misalnya nanti Bung Karno salah dalam memilih orang-orang ini, saya tidak tahu gitu. Tapi kalau Bung Karno sendiri, saya punya keyakinan bahwa Bung Karno itu mampu untuk menjalankan visinya, misinya, dan juga gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan di situ. Begitu Bang Don. Oke Bang. Oke Bang, ini nampaknya sudah tadi asik ya bicara Situbondo ya. Meskipun ini masih banyak lah tentang apa yang harus kita bahas untuk Situbondo, terutama khususnya di kepemimpinan Bung Karno ini. Kalau statement Bang, barangkali untuk ada yang mau disampaikan Bang. Terima kasih Bang Don. Masyarakat Situbondo tipe Bangkar yang sangat saya sayangi. Yang pertama adalah kita harus memberikan kesempatan kepada Bung Karno dan Nyihoy untuk berbuat di Situbondo. Dan saya melihat bahwa Bung Karno ini mampu menerjemahkan usulan-usulan, pembicaraan-pembicaraan dari teman-teman yang mungkin memiliki visi dan misi yang jauh ke depannya. Di mana dalam hal ini apa yang pernah saya lakukan beberapa bulan yang lalu, bahwa Situbondo itu jangan terlalu fokus dengan APBD, tapi Situbondo bisa bekerja sama dengan pusat untuk melakukan pengunduhan program. Dan alhamdulillah rupanya kemampuan Bung Karno ini teruji dengan lobby yang sudah dilakukan, dengan bukti bahwa sudah datang namanya menteri, dan ini adalah sebuah cikal bakal, sebuah pondasi pembangunan yang nanti ini akan membuat perbedaan, bukan perubahan lagi. Ya. Di atasnya perubahan ini. Kalau perubahan kan merubah wajah aja sudah selesai. Iya toh, merubah trotoar sudah selesai, tapi ini akan ada perbedaan, dan orang-orang yang 1 tahun tidak pulang ke Situbondo, 2 tahun tidak pulang ke Situbondo, maka dia tidak akan pernah ingat lagi sudut Situbondo yang pernah dia lalui masa lalunya. Begitu Bang Don. Dan saya sebagai Ketum Garda Pemuda
Sakera, saya tetap akan selalu melihat dan mengawasi serta memberikan masukan-masukan yang kira-kira masukan tersebut itu berguna dan bermanfaat untuk masyarakat Situbondo. Ya. Dari saya, Bang Ipul, Ketum Garda Pemuda Sakera, GP Sakera, mengucapkan Bung Karna dan Nyi Hoi tetap semangat, bekerja maksimal, masyarakat belajar menjadi cerdas. Kalau memang mau kritik yang sebenarnya bukan karena rasa benci. Demikian pula yang menyanjung, sanjunglah dengan ala kadarnya, agar supaya yang disanjung juga bisa membuktikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam. Terima kasih Bang Ipul atas waktunya. Baik, itulah tadi perbincangan saya dengan Bang Ipul, Ketua Umum Garda Pemuda Sakera, terkait dengan masa kepemimpinan Bung Karna dan Nyi Hoi, ya, Haja Khairani. Ya, kita berharap semoga Situbondo dengan kepemimpinan Bung Karna dan Haja Khairani ini bisa menjadi kota yang lebih baik. Amin. Saya Bang Don, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam.